Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi Nanti saya kasih hadis ya. sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah rahimahullah, puji syukur Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah-limpahnya, sehingga alhamdulillah kita sama-sama dalam menjalankan ibadah satu sopo berjamaah. Saudara sekalian, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya setiap sampai akhir zaman. Jamaah rahimahullah, kita buka kajian ini bersama-sama dengan Bapak Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Subhan kepada Ustaz Dr. Mirza Subhan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bittahiyyatil islamil khabithah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, juga sahabat-sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah sebuah nikmat bagi kita semuanya pagi ini dapat kembali dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat mewujudkan rasa syukur kita, di antaranya dengan melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan Allah memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi yang tidak ada nabi lagi sesudahnya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian yang kemudian menentang konsep ini, bahwa masih ada terbuka kesempatan nabi sesudah Nabi Muhammad, sehingga muncullah lahir seperti aliran Ahmadiyah dan yang lainnya. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama samawi. Arti agama samawi itu adalah agama langit, agama yang diturunkan dari langit. Lawannya agama samawi adalah agama ardi, yaitu agama bumi. Agama bumi itu maksudnya adalah agama yang dilahirkan di bumi, diturunkan dari bumi, artinya dari manusia, ciptaan manusia, buatan manusia, dibesarkan oleh manusia. Nah, itu namanya agama ardi. Islam bukan agama ardi. Islam agama samawi, diturunkan dari langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Indonesia Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa. Bahasanya adalah Allah Ahad, Allah yang satu. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-163, Allah menamakan sifatnya sebagai Allah yang satu. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, Dialah Allah yang menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, lagi Allah yang Maha Penyayang. Jadi Allah menamakan dirinya bukan Allah yang Maha Murka atau yang Maha Galak, tetapi Allah menguatkan kalimatnya sebagai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah itu penuh kasih dan penuh sayang kepada makhluknya. Karena itulah kemudian ayat yang diletakkan oleh Allah sebagai ayat dalam tertib pertama dalam Al-Quran berjumlah 19 huruf yang sering kita sebut basmalah. Cara melafazkannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berapa jumlah hurufnya? 19. Kata Al-Imam Al-Alusi, kalau setiap amal yang kita kerjakan, bangun, mau sholat subuh baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, ke kamar mandi baca bismillah, setiap minum, ya setiap minum itu artinya adalah setiap ngangkat gelas masuk ke dalam mulut baca bismillah, setiap mau mulai pekerjaan di kantor baca bismillah, mau tidur baca bismillah, maka semua amal-amal itu tidak akan terputus dari keberkahan. Berarti amal itu baik, amal itu soleh insya Allah. Karena amal yang baik itu adalah amal yang bisa diawali dengan basmalah. Nah, orang yang senantiasa memilih amal yang bisa diawali dengan basmalah, diawali dengan 19 huruf, insya Allah kata para ulama tidak akan bertemu 19 malaikat zabaniyah. Berapa malaikat? 19 itu. Yaitu dalam Quran surat Al-Mudaththir Allah katakan alaiha tis'ata asyar. Neraka Jahannam itu dijaga oleh 19 malaikat. Yang 19 malaikat ini pun bertambah-tambah kekuatan dan motivasinya dengan membaca basmalah. Kalau ada satu amal di dunia ini tidak bisa diawali dengan basmalah, maka minimal amal itu bernilai sia-sia, atau jangan-jangan bahkan haram. Contohnya apa yang sia-sia? Main gaplek boleh nggak? Boleh nggak? Oh, main gaplek tidak pakai uang. Gaplek dapat uang kan? Saya nggak tahu. Main gini tuh, domino itu domino, boleh nggak? Boleh. Tapi coba bayangkan, ketika kita mau main domino bisa baca bismillah nggak? Oh, Bapak, kita mau main domino, trik pertama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gitu kira-kira.
Kalau kira-kira nggak cocok, apakah haram? Saya bilang tadi belum tentu haram, tapi minimal kok kayaknya nggak cocok ya baca bismillah misalkan, itu masing-masing gitu. Jangan-jangan dia minimal sia-sia gitu. Kalau sia-sia gimana Ustaz? Boleh dikerjain nggak? Ya monggo-monggo saja dikerjakan. Tapi kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Bukan apa yang haram ya, apa yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu apa artinya? Enggak nambah ilmu, enggak nambah uang, enggak nambah pahala. Di tiga ini. Nah kalau yang haram gimana contohnya? Saya mau tahu amalan ini haram apa enggak. Misalkan minum miras. Ini sekarang isu bangsa ini lagi ramai dengan miras. Ada yang baca beritanya? Jadi katanya ya, investasi miras di Indonesia sedang dibuka lebar, dari miras yang besar sampai yang oplosan. Ya, jadi ingin mengambil keuntungan yang banyak dari penjualan miras. Yang namanya investasi harus balik modal nggak? Supaya balik modal gimana? Ya jualan sebanyak-banyak. Nah kira-kira ketika kita minum miras, haram apa enggak? Semua orang diskusi, mungkin pakai fikih dan seterusnya. Saya bilang nggak usah pakai fikih dulu, pakai ini aja basmalahnya. Kira-kira pas kita mau minum miras, dia ada miras gitu ya, minum, bisa baca bismillah nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa, minimal dia sia-sia, minimal. Tapi jangan-jangan dia haram. Itu dulu. Ini belum masuk kajian fikih. Saya coba dikatakan itulah indahnya basmalah itu yang akan menjaga kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi contoh lain. Minum miras udah, main gaple udah. Apalagi contoh biar kita tes. Contoh yang supaya kita uji baca bismillah baik apa enggak ini. Oke. Contoh lain merokok. Merokok ini apa ya Ustaz hukumnya merokok? Kok ulama ada yang merokok, ada yang enggak merokok? Ya kan? Sampai Departemen Kesehatan itu membiayai MUI untuk seminar. Harapan Departemen Kesehatan itu inginnya fatwa yang keluar haram apa makruh. Kira-kira kalau ibu di Departemen Kesehatan pengennya ngeluarin fatwanya haram apa makruh? Yang jelas ya, kalau dibawa ke ranah fikih pasti berantem. Makruh Ustaz, haram, makruh, kan begitu kira-kira kan? Ya. Itu namanya diskusi antara yang merokok dengan tidak merokok, kira-kira begitu kan? Makruh itu apa artinya makruh? Ditinggalkan berpahala. Ya. Nah, tapi terlepas fikih lah, fikih kita kesampingkan. Basmalah kan kira-kira nih. Ini saya pernah nanya sama mahasiswa saya di kampus. Siapa yang merokok? Saya Ustaz. Kira-kira pas merokok bisa baca bismillah enggak? Saya bilang, ya kadang-kadang baca Ustaz. Namanya mahasiswa kan lebih pintar terus. Kadang-kadang baca Ustaz. Oh ini bagus. Kita kan sama kalau mahasiswa juga. Jadi kalau dia amal ibadah menurut saya, ketika merokok jangan lupa baca bismillah supaya tidak terputus dari keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu. Karena setiap amalan yang bisa diawali dengan basmalah pasti bisa diakhiri dengan alhamdulillah. Itu pasti.
Contoh nih, main bulu tangkis. Main bulu tangkis itu makruh, haram, apa sunnah? Ya tergantung, bisa diawali dengan basmalah. Bapak-bapak, yuk kita mau mulai bulu tangkis 1 jam nih mainnya. Kita baca bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok nggak? Cocok. Nah, kalau cocok, jangan-jangan ini bagus nih. Cirinya apa? Habis main bulu tangkis bisa baca Alhamdulillah. Setiap amalan yang bisa diawali dengan bismillah, diawali dengan hamdalah, pasti di tengah-tengahnya bisa diperkaya dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikir terus Pak. Mau nyemes orang, Allahu Akbar, disemes astagfirullah, kan begitu. Cakep Pak. Nggak ada niatan marah. Bandingkan kalau kita lupa baca bismillah, mau nyemes, mampus lu, keluar mulai marah-marah, kan begitu kira-kira. Indah nih Pak, baca bismillah itu benar. Karena memang yang kita baca itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, muncullah dalam jiwa makhluk ini ingin mencintai dan menyayangi manusia ini. Begitu. Bahkan sebelum dia mencintai manusia, dia mencintai dirinya sendiri. Gimana ya supaya diriku ini sehat, diriku ini kuat, main bulu tangkis lah. Kan begitu kira-kira. Kita main bulu tangkis itu dalam rangka mencintai diri, karena diri ini harus diminta bergerak. Nah, dari sifat kasih sayang agama itu, satu-satunya ayat dari Al-Quran dari 6.236 ayat, ternyata ada satu ayat yang menjelaskan bahwa berbasiskan kasih sayang Allah itu, Allah utus hambanya yang disebut Rasulnya, utusan Allah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat bagi orang-orang yang lil mukminin apa lil alamin? Lil alamin. Ternyata kehadiran Nabi itu bukan hanya rahmat bagi orang-orang beriman, tapi kehadirannya menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya, alam semesta ini satu-satunya makhluk Allah. Nabi kan makhluk Allah, betul? Satu-satunya makhluk Allah yang disebut rahmat di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Coba aja. Kata rahmatan dalam Al-Quran hanya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kajiannya panjang sampai melihat kata-kata ini. Apa pelajarannya? Pelajarannya satu, yang dibawa oleh Nabi itu Al-Quran, kitab suci. Maka yang dibawa oleh Nabi itu rahmat. Dengan rahmat itu manusia ini akhirnya ditawarkan untuk belajar Quran. Ada yang ikut, ada yang enggak. Yang ikut namanya orang beriman, yang enggak ikut namanya orang-orang kafir. Nah, kata para ulama menafsirkan ayat ini, apa maksudnya rahmat bagi orang-orang beriman? Maksudnya orang-orang beriman jadi tahu jalan petunjuk, jalan hidayah, jalan kebahagiaan, jalan cahaya, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa maksudnya bahwa Islam itu atau Nabi itu rahmat bagi orang-orang kafir? Maksudnya adalah orang-orang kafir tidak diazab Allah secara khusus seperti nabi-nabi sebelumnya. Kalaupun datang bencana dari Allah, dia tidak hanya menimpa orang-orang kafir semata, tapi juga menimpa orang-orang beriman. Itu artinya sama. Ini
umat Nabi SAW. Kalau umat dulu, contoh Fir'aun sama bala tentaranya yang dimasukkan ke dalam lautan itu, apakah ada orang beriman? Nggak ada, murni orang-orang kafir. Ya, begitu banyak di masa Nabi Nuh, begitu juga. Masa Nabi Nuh hanya orang-orang kafir yang dihukum Allah, yang beriman selamat. Nah, itu di antara tafsir yang muktabar menjelaskan bahwa datangnya Nabi juga menjadi rahmat bagi orang-orang kafir. Yang kedua, maknanya adalah rahmatnya Allah itu bukan hanya dengan mengutus nabinya, tapi juga pribadi Nabi itu sendiri juga adalah rahmat. Jadi pribadi Nabi, sosok Nabi sendiri itu adalah rahmat. Ya. Jadi kata Nabi SAW menjelaskan tentang dirinya, innama ana rahmah muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi aku itu adalah rahmat yang dihadiahkan Allah. Ini pribadi Nabi sendiri sudah jadi rahmat bagi kita. Belum lagi ajarannya. Ya, belum lagi ajarannya. Apa makna rahmat? Ar-Rahman dalam lisanul Arab yang disusun oleh Ibn Manzur, maknanya adalah ar-riqah wa ta'attuf. Makna rahmah itu adalah lembut yang dipadu dengan rasa iba, rasa cinta. Ya. Jadi pribadi Nabi itu rahmah karena dia punya kelembutan dan punya kepaduan rasa iba. Ya. Dan Allah menjelaskan sifat rahmatnya itu misalkan dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-159. Allah katakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad menjadi lemah lembut pada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Ya. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, tentu orang-orang kafir tidak akan senang bersamamu, dia akan menjauhimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dengan mereka. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah punya semangat, punya kebulatan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini menjelaskan kepada kita, siapapun seorang muslim itu, dia harus menjadi rahmat bagi alam semesta, termasuk bagi orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir harus senang dan nyaman hidup di lingkungan muslim, tidak merasakan teror, tidak merasakan hal-hal yang tidak menenangkan, dan itu semua perintah agama. Masih ingat Nabi itu dalam hidupnya ternyata diketahui belakangan suka setiap pagi itu menyuapi seorang wanita buta yang kafir. Ya kan? Yang itu baru ketahuan dan itu diketahui oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar melanjutkan untuk menyuapi wanita ini. Tapi wanita buta ini segera mengetahui bahwa yang menyuapinya bukan orang yang biasa, karena sifat lemah lembutnya agak berbeda. Yang namanya nyuapi itu kan ada kelembutan, ada kasih sayang. Nah, yang dilakukan Abu Bakar berbeda kualitasnya yang dirasakan ketika dilakukan oleh Nabi. Tapi di sini kita melihat bagaimana Nabi
Nabi itu melakukan itu bukan kepada orang muslim, tapi kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir merasakan betul keindahan Islam itu. Ya. Dan ini terus dicontoh di dalam generasi berikutnya. Di pusat-pusat peradaban ilmu di dunia-dunia Islam, mulai dari abad 8 sampai abad 15. Nanti browsing di internet cari istilah Mozarabic culture, budaya kearab-araban, di mana orang-orang kafir di pusat-pusat ilmu itu senang pakai gamis, pakai sorban seperti para penuntut ilmu, padahal mereka orang kafir. Itu namanya Mozarabic culture, budaya kearab-araban. Ya. Sampai sekarang budaya kearab-araban itu masih dipakai di bidang ilmu itu. Mau kita kuliah dimanapun, ketika wisuda pakai gamis. Itu peninggalan. Hanya saja sorbannya diganti dengan topi yang penyet itu. Itu menunjukkan sisa-sisa, ya, karena tradisi ilmu itu muncul di peradaban Islam. Barat tidak ada peradaban ilmu abad 8 sampai abad 15. Baru mulai bangkit itu abad 17, Renaissance, Perancis. 18 di Inggris, 19, 20, nah sekarang mulai masuk 21, revolusi industri 4.0, ya. Dan kemudian terbiasalah untuk bermusyawarah dengan mereka. Boleh dan gak ada masalah. Nah, sifat kasih sayangnya Nabi ini disampaikan lebih-lebih kepada orang-orang beriman, lebih-lebih sayang lagi. Dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-128 Allah katakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berat terasa penderitaan kalian itu, dia merasakan. Nabi itu orang yang paling punya empati dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman, dan betul-betul sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Dan beliau punya sifat raufur rahim, ya, jadi Allah bukan saja menamakan dirinya Ar-Rahim, tapi menyebutkan bahwa Nabi SAW bersifat rahimun, raufun rahimun, lembut, ya, santun, dan punya kasih sayang. Itu Nabi kita yang mulia, raufun rahim. Maka kita umat Nabi SAW adalah menghadirkan kasih di mana. Jadi Islam agama kasih itu dalilnya banyak sekali. Ya, ini banyak orang mengaku kasih tapi dicari-cari tidak ada dalilnya. Nah, kalau kita Islam agama kasih, dalilnya memang kita diperintahkan untuk bersifat kasih kepada sesama. Ya. Dulu ketika saya bawa bantuan ke Palu, ya, itu bantuan itu ternyata di sana pusat konsolidasi itu di ada ormas, saya jadi lupa namanya, ada ormas, ya, ormas orang-orang Arab di Palu itu. Bukan. Al-Jufri, kalau gelarnya Al-Jufri itu. Kebetulan waktu itu pimpinan pondoknya itu Ibu Sakinah Al-Jufri, adiknya Ustaz Salim Sayyaf Al-Jufri. Jadi ternyata pusat bantuan di sana, bahkan pemerintah pun di situ. Gitu ya. Nah, ada satu cerita, ya, ceritanya salah satu ormas yang sudah dibubarkan, FPI. Gitu ya. FPI membuka bantuan, ramai menteri, ya kan? Dan kaum muslimin ini kalau bantu nggak nanya KTP-nya mana bu, gitu. Ya, jadi di
misalnya itu yang dikesalkan tuh ada bantuan tapi ditanya KTP-nya mana sama kakaknya. Ya udah terjadi likuifaksi masih ditanya KTP sama kakak gitu ya. Padahal untuk jalan itu harus belasan kilometer juga bisa. Itu di luar nalar ya kalau masih ada yang bertanya. Nah, jadi kaum muslimin itu mau bantu ormas-ormas banyak. Ini yang ceritanya yang sudah dibuatkan ini. Jadi dia bantuin. Nah, dari jauh tuh ada 2 orang ibu-ibu. Ya, sampai selesai dia nengok aja dari jauh. Nah, dengan malu-malu kemudian dekat, Ustaz, saya boleh dapat bantuan juga nggak? Kata Ustaz yang dari ormas ini, ya tadi baris aja, nggak ada masalah. Emang kenapa? Kami Katolik, Ustaz. Ya. Khawatir kami nggak ada masalah. Kami bantu tuh nggak melihat agamanya Pak Katolik, Kristen, enggak. Ini bencana manusia. Islam mengajarkan kepada kita bantu tanpa lihat-lihat agama. Jadi kita bantu Bapak Katolik, Bapak belakangan. Enggak. Ya, namanya bencana manusia, bantu semuanya. Nah, itu sampai yang seperti itu pun kita diatur, alhamdulillah. Dan itu bisa jadi syiar juga kan? Oh Masya Allah ya, ternyata Islam itu nggak seperti yang dicitrakan, nggak seperti yang digambarkan, keras, teroris, miskin. Enggak, kita datang mau bantuan, kayak gitu. Ternyata umat Islam kaya ya. Baik, cuman sayangnya banyak juga yang memberikan bantuan itu baju-baju bekas. Waktu yang namanya baju bekas nggak laku di sana. Karena orang kelaparan, ya kan? Baju bekas banyak di jalan tuh nggak ada yang ngambil. Ya. Nah, kenapa kemudian seseorang itu menjadi sosok yang dicintai? Nah, jadi ayat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu sangat terkait dengan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-143 ini, yaitu ketika Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Dan demikianlah aku jadikan kalian itu ummatan wasaton. Jadi ummahnya ada kajiannya, artinya Islam itu mendorong orang yang belajar agama Islam itu jangan menyendiri. Dia harus membentuk ummah, kumpulan manusia-manusia baik, supaya dia kuat, supaya mengundang rahmat Allah. Karena yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama orang-orang soleh. Wa inna syaitana ma'al wahid, syaitan itu selalu bersama orang-orang yang sendirian. Wa inna ma ya'kulu dzibba minal ghanamil qasiyah, serigala itu kata Nabi hanya akan memakan domba-domba yang tersesat. Maka jangan jadi domba-domba yang tersesat. Siapa domba-domba yang tersesat? Yang menjauh dari kebersamaan bersama orang mukmin. Makanya Allah perintahkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pertama makna ummah. Karena orang kalau sudah sendirian Bapak Ibu, contoh ibu-ibu kalau baca Quran sendirian pasti betul nggak bacaannya? Udah baca Quran sendirian pasti betul. Ya, coba kalau begitu tadarus. Tadarus itu bukan baca bersama-sama ya. Tadarus itu belajar bersama-sama artinya. Teknisnya gimana kalau dalam membaca Quran? Ganti-gantian, dan dalam halaku itu kalau bisa ada satu yang bagus bacaannya.
Kalau sama-sama nggak bagus ya, meskipun bersama-sama nggak ada bener juga ini itu semuanya. Harus ada satu yang bagus. Nah, dengan kita baca Quran bersama-sama, memang jadi ketahuan. Oh, ternyata ibu itu belum bagus baca. Nggak apa-apa, Bu. Tapi kita dibagusin nanti sama sahabat kita. Itulah keberkahan bersama-sama. Tapi coba kalau kita baca Quran sendiri di rumah, pasti betul. Tapi nggak ada perbaikan. Sama dengan bapak-bapak. Kalau udah nonton bola, strategi siapa yang paling bagus? Strategi kita paling bagus. Kita nonton deh. Begitu kita bersama tim di sana, beda ceritanya. Nah, memang kebersamaan itu dapat keberkahan. Ngaji nih kayak gini. Ini ngaji nonton YouTube aja bagus. Tapi banyakan berkah mana nonton YouTube apa duduk di masjid? Duduk di masjid. Karena kita di masjid bukan sekedar ngejar ilmu. Ilmu mah dari YouTube juga bisa. Kita ngejar keberkahan. Ya, baik. Saya kira kita dialog ya, kalau ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang ingin bertanya silakan. Kemarin usul sama. Silakan. Mohon nanya tentang hubungan antara amal soleh dan keberkahan. Kalau tidak salah, amal soleh itu sendiri harus mempunyai niat, kemudian yang berdasarkan hidayah dan petunjuk Allah. Kemudian dalam amal soleh itu juga ridho dan ikhlas. Sekian. Amal soleh, ada orang soleh. Nanti kajiannya beda. Ya, ada orang soleh, ada amal soleh, itu berbeda. Nah, yang ditanya amal. Jadi amal soleh, jadi ada amal, ada yang soleh, ada yang tidak soleh ya. Lawannya tidak soleh namanya fasid. Fasid itu amal fasid, amal buruk. Amal fasid, amal soleh. Kalau kita lihat Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat ke-15, ternyata kita ini didorong bukan sekedar mengejar amal soleh, tapi amal soleh yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya, bunyi ayatnya adalah kalau engkau sudah sampai umur 40 tahun, baca doa ini kata Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Jadi amal soleh yang engkau ridhoi. Maka ketika kita beramal soleh, yang dikejar bukan sah atau tidak sahnya fikih semata, tapi keridhaan Allah. Supaya Allah ridho, bagaimana? Satu, amal soleh itu harus diawali dengan ikhlasun niyah, niat yang ikhlas mencari ridho Allah. Ciri amal ikhlas itu bagaimana cirinya? Enggak nambah semangat dipuji manusia, enggak mundur dicaci manusia, enggak ada hubungannya pokoknya. Itu ciri amal ikhlas. Jadi Bapak Ibu kalau pengen muji amalku ikhlas enggak ya? Misalkan ibu-ibu ditunjuk sebagai ketua panitia Ramadan, ya kan? Ketua panitia Ramadan. Nah, kan pasti ada dua nanti. Ada yang dipuji, ada yang muji, ada yang mencaci. Bisa dua tuh. Ya, ketua panitia nggak ada kerjaannya. Ada. Ada yang mengatakan bagus banget nih ibu kerjanya sebagai ketua panitia. Ada. Nah, orang ikhlas itu nggak ngaruh dua-duanya. Dipuji, nggak tertarik saya dengan pujian. Dicaci, nggak apa-apa, bagus dicaci malah gitu. Karena yang membuat dia bersemangat hanya Allah. Nah, itu pintu pertama, namanya pintu amal saleh.
Yang kedua adalah mutaba'ah, kata Imam Ibn Katsir. Dia harus dikerjakan dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, kita tadi sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ustaz, saya alhamdulillah tadi pagi sholat subuh 3 rakaat, Ustaz. Kok 3 rakaat? Gak apa-apa Ustaz, saya ikhlas 3 rakaat. Amal soleh enggak? Amal soleh enggak? Amal fasid ini. Kenapa amal fasid? Karena melakukan bid'ah. Yang tadinya 2 rakaat dibuat jadi 3 rakaat. Bid'ah dalam masalah ibadah. Contoh nanti puasa Ramadan sebulan setengah lagi, ya kan? Buka puasa itu pas waktu maghrib. Ada ibu datang, alhamdulillah Ustaz, hari ini saya puasanya bisa sampai jam 10 malam. Kok jam 10 malam? Gak apa-apa Ustaz, saya ikhlas. Mudah-mudahan pahala saya tambah banyak jam 10 malam. Enggak, itu amal fasid, amal rusak. Karena yang bagus itu adalah ma'ajjalul fitr, kata Nabi. Orang itu senantiasa berada dalam kebaikan ketika berpuasa selama dia menyegerakan berbuka. Artinya berbuka pada waktunya. Berarti kalau tidak menyegera maka dia amal fasid. Nah, ada 2 lagi yang dapat menyempurnakan amal saleh, kata Ibn Katsir. Yang ketiga, mengerjakannya dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Ada orang sholat subuh, yang penting sholat subuh, sekedar menunaikan kewajiban, ada. Tapi ada orang sholat subuh nikmat betul sampai menangis, ada juga. Nah, itu nanti beda nilainya. Yang keempat adalah orang itu mengerjakan amal ibadah itu dengan bersegera. Ada yang melakukan, yang penting masuk aja waktunya Ustaz, nanti aja saya kerjakan, ada. Ini nanti bisa berpotensi masuk pada orang yang melalaikan sesuatu amal. Tapi ada yang bersegera pada waktunya. Maka kalau 4 ini dikerjakan, amal itu disebut amal soleh yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Tadi disampaikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya hanya ingin bertanya ini Pak, kalau ada orang non muslim yang masuk menjadi Islam, kenapa disebutnya itu mendapatkan hidayah? Jadi mohon penjelasannya antara perbedaan antara rahmat dan hidayah Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makna hidayah adalah petunjuk. Satu-satunya doa yang boleh didoakan oleh orang Islam kepada orang-orang kafir adalah hadakallah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah. Dan itu doa yang mahal, luar biasa. Makna hidayah itu apa? Petunjuk. Hidayah itu tidak ditunggu tapi dicari. Mencarinya dari kitab suci. Itulah makna ketika Allah mengatakan, jadi begini, kita ini tiap hari saja minta hidayah, Pak. Jangankan orang kafir yang kita harapkan mendapatkan hidayah, kita saja 17 kali sehari minta hidayah, ya, dengan doa. Dan sebelum berdoa kita baca puja-puji Allah, ya. Bunyi doanya apa? Ihdina. Ihdina itu apa? Berikan kami hidayah, petunjuk. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Kalau berdoa dahulukan muja-muji nama Allah. Kita puja-puji. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini belum ada isinya Pak, 5 ayat. Baru puja-puji kepada Allah. Allah senang dipuja-puji. Ternyata setelah puja-puji kita mau doa. Doanya apa? Doa yang kalau kita cuma dikasih waktu 1 detik suruh berdoa segala-galanya, doa inilah yang harus dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami petunjuk hidayah agar selalu berada di jalan yang membuat kami istiqamah, jalan yang lurus, sirat al-mustaqim. Dan Allah langsung menjawab doa itu, Pak. Surat pertama bicara minta hidayah, betul tadi. Surat kedua Al-Baqarah langsung dijawab, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya karena dia memang dihadirkan sebagai hudan lil muttaqin, sebagai sumber hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang sudah dapat hidayah, apakah bisa dicabut lagi hidayahnya? Bisa nggak? Bisa. Perhatikan tadi surat pertama, surat kedua. Sekarang perhatikan surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-8. Ada satu doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika memimpin sholat maghrib berjamaah. Beliau baca di rakaat yang ketiga. Ya. Abu Bakar itu membaca pada rakaat ketiga tapi sir, tapi didengar juga oleh sahabat. Ayat ke-8 itu dari surat Ali Imran. Ya. Apa bunyi doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, jangan Engkau condongkan hati kami sesudah Engkau berikan kami hidayah. Luar biasa. Ada di Unity of Quran ayat 1, surat 1, 2, 3 sama-sama bicara tentang hidayah. Ya. Demikian kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita semua. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.